Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami bertemu dengan para hadirin yang bahagia dan luar biasa. Beberapa saat kami akan bersama hadirin memandu acara pada hari ini. Salam, saya Fania Liansyah. Dan saya, Abror Zaka Hilabi. Kami ucapkan Selamat datang dalam acara Maulid Nabi SMA Negeri 28 Jakarta. Iktida'ul Akhlak Rasulillahi fi Jilil Alfiyat. Meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk generasi milenial. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seribu Negeri 28 Jakarta. Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia luar biasa, kekasih Allah tercinta yang mengajak manusia di seluruh penjuru dunia dari kegelapan meraih dan kebahagiaan abadi. Kita niatkan untuk mengikuti semata agar kita mendapatkan petunjuk dan ampunannya. Amin. Saya ingin menyampaikan informasi bahwa seluruh kelas diwajibkan untuk mengisi absen di e-learning. Sebagai nilai keterampilan mata agama Islam. Sebelum kita memulai acara virtual pada hari ini, izinkanlah kami menyapa hadirin yang terhormat Ustadz Syahroni Mardani LC, yang kami hormati SMA Negeri 28 Jakarta, Komandan Umar MM beserta para wakil Ketua Komite SMA Negeri 28 Jakarta, Ibu Hajah Preseli SE beserta jajaran, Kepala Tata Usaha Ibu Wiwi Pertiwi MPD, Dewan Guru dan Karyawan, TKK dan orang tua siswa, segenap undangan, serta teman-teman yang saya banggakan. Hadirin, segera kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin peserta Maulid Nabi SMA Negeri 28 Jakarta, kami akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga dari Ketua Pelaksana. Yang keempat, sambutan dari Ketua Komite, dilanjutkan hiburan. Yang ketujuh, ceramah Maulid Nabi. Yang kedelapan, sesi pengumuman pemenang. Dan ditutup dengan doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, tak lupa kami ingatkan kepada hadirin untuk segera menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, serta menggunakan background virtual yang telah disediakan oleh panitia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk pada yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Handoko dan saya tilawah oleh membacakan surah Al-Imran ayat 104 dengan ayat 145 kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko Wibowo dari kelas akan membacakan tilawah surah Ali Imran ayat 144 dan 145. Perkenalkan, saya Belana Kesha Kurnia dari kelas 11 MIPA 4 akan membacakan seri tilawah Al-Quran surah Ali Imran ayat 144 sampai 145.
Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قد ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran ayat sampai dengan 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana kepada Saudara Fatiakan Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in wala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad alihi. Karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Maulid SMA Negeri 28 Jakarta. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW
yang telah mengubah keadaan hidup kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Yang terhormat Ustadz Sahroni Mardani LC, Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Dr. Andes Umaryadi MM, dan para wakil kepala sekolah yang kami hormati, Ketua Komite SMA Negeri 28 Jakarta, Ibu Haja Preskali beserta jajaran, Kepala Tata Usaha, Ibu Wiwi Pertiwi MPD, Dewan Guru dan Karyawan, TKK dan orang tua murid, dan teman-teman kelas 12, kelas 11, dan kelas 10 yang saya banggakan. Berikut ini laporan kegiatan Maulid Nabi SMA Negeri 28 Jakarta yang bertemakan meneladani sikap Rasulullah untuk generasi milenial yang bertujuan untuk meningkatkan akhlakul karimah dengan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seluruh warga SMA Negeri 28 Jakarta. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 15 sampai 17 Oktober dengan menyelenggarakan lomba membuat kaligrafi dan lomba cipta puisi yang diikuti oleh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tapi maupun cipta puisi. Alhamdulillah, acara lomba berjalan dengan lancar. Semoga pelaksanaan acara Maulid Nabi ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak sekolah, komite dan orang tua, serta seluruh panitia yang turut menyukseskan acara ini. Mohon maaf atas khilafnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 28 Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Haja Preskali SE, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Sahroni, Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Dr. Andes Umaryadi MM. Yang terhormat Bapak-Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta, MPD, Kasubag TU SMA Negeri 28 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Komite SMA Negeri 28 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Kerja kelas 10, kelas 11, 12, serta orang tua siswa-siswi yang hadir mendampingi anak-anak saat ini. Dan yang kami banggakan dan kami cintai, panitia dan peserta didik kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 28 Jakarta. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Maulid Nabi yang biasa dilaksanakan oleh anak-anak SMA Negeri 28 Jakarta setiap tahun. Walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini, anak-anak SMA 28 Jakarta masih semangat dan masih antusias melaksanakan Maulid Nabi karena rasa cinta dan kasih sayangnya kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.
peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan ini tentu saja dimaksud supaya kita semua selalu mengingat sejarah lahirnya Nabi besar yang hebat, yang sangat kita bangga-banggakan seluruh umat Islam di seluruh dunia, yang membawa berkah bagi kita semua di seluruh alam semesta ini. Selain itu, supaya kita menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita dalam menjalankan hidup, tentunya dengan mencontoh sifat-sifat beliau untuk kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Jakarta mengucapkan rasa bangga kepada anak-anak panitia SMA Negeri 28 Jakarta yang telah mampu menyelenggarakan acara Maulid Nabi ini walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas dibanding dengan situasi sebelum pandemi, dan tentu saja semua ini terlaksana karena Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, para wakil-wakil dan para guru serta seluruh warga SMA Negeri 28 Jakarta dan orang tua siswa dan Bapak Ibu pengurus komite yang begitu semangat mendukung seluruh kegiatan anak-anak SMA Negeri 28 Jakarta. Semoga acara ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Preskeli SE atas sambutannya. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Dr. Andes Umaryadi MM. Kepada yang terhormat Bapak Umaryadi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dini wa din. Salatu wassalamu ala asrofil amir mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Mukarram Ustadz Sahroni Mardani LC. Selamat datang Bapak. Selamat bersilaturahim dengan kami keluarga besar SMA Negeri 28 Jakarta. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha, yang saya hormati para wakil beserta tim manajemen, yang saya hormati PLT Ketua Komite beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, yang saya hormati PKK beserta orang tua peserta didik SMA Negeri 28 Jakarta, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat lain yang sulit kita hitung dan juga kita ukur. Selawat serta salam alaihi kita senantiasa limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu setia dan taat terhadap ajarannya, dan kita bermunajat mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari yaumil akhir. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi ucapan terima kasih pada Al-Mukarram Al-Ustadz Sahroni yang alhamdulillah saya yakin dan kita yakin beliau punya kesibukan yang luar biasa. Tapi qadarullah, atas izin Allah, beliau menyempatkan waktu, meluangkan waktu
untuk berbagi wawasan, berbagi pengetahuan bagi kita semua dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, ucapan terima kasih kepada anak-anak sekalian, para panitia, khususnya dari Horohis, ya, dan juga OSIS, MPK, serta anak-anak sekalian yang lain yang selalu kompak dalam mempersiapkan atau melaksanakan berbagai kegiatan. Sudah barang tentu ini adalah ajang untuk melatih diri bagi anak-anak sekalian dalam merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi terhadap program-program yang dirancang atau yang dipersiapkan atau diprogramkan dari awal. Nah, oleh karena itu, tadi sudah disampaikan juga oleh PLT Ketua Komite bahwa pandemi bukanlah satu alasan untuk tidak beraktivitas. Terlebih ini adalah aktivitas atau kegiatan yang betul-betul sangat bermanfaat. Melalui kegiatan memperingati Maulid Nabi, insya Allah mudah-mudahan anak-anak sekalian betul-betul bisa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih kalau melihat dari tema yang diusung, ya, meneladani Nabi besar Muhammad SAW dalam atau di era milenial ini. Nah, tantangannya cukup besar anak-anak sekalian, tapi ternyata di antara anak-anak sekalian masih cukup peduli, ya begitu peduli. Keluarga besar SMA Negeri 28 Jakarta sangat-sangat peduli untuk menyelenggarakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, anak-anak sekalian, saya atas nama jajaran pimpinan mengapresiasi kepada para panitia, khususnya dari anak-anak sekalian, yang tetap selalu komit untuk melaksanakan syiar ataupun dakwah Islam melalui berbagai kegiatan-kegiatan. Jangan jadikan pandemi menjadikan alasan untuk rebahan, untuk hal-hal yang sebetulnya belum tentu bermanfaat, main game dan sebagainya, ya. Nah, sekali lagi apresiasi buat anak sekalian. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan di bidang lain, ya, bukan hanya di bidang rohis, tetapi kegiatan-kegiatan lain pun terus digalakan walaupun saat ini kita masih membatasi diri dengan kegiatan-kegiatan yang memang serba terbatas karena situasi dan kondisi. Terima kasih kepada teman-teman dari tim kesiswaan serta Bapak Ibu guru yang tidak henti-hentinya untuk memberikan pendampingan kepada anak sekalian dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada PLT Ketua Komite beserta jajaran, TKK dan orang tua yang juga selalu support terhadap kegiatan anak sekalian. Saya selalu mengatakan bahwa sinergi dalam sebuah institusi, dalam hal ini sekolah, harus dilakukan secara terus-menerus. Karena baik buruknya sekolah, meningkat atau tidaknya kualitas sekolah, sesungguhnya tidak bisa lepas dari sinergi atau kerjasama semua komponen yang ada di sekolah ini. Dari mulai Bapak Ibu guru dan karyawan, peserta didik, orang tua, pengurus komite, mari kita sama-sama untuk bahu-membahu meningkatkan soliditas di antara kita, meningkatkan sinergisitas kerjasama di antara kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan sekolah kita SMA Negeri 28 Jakarta yang kita banggakan ini semakin hari semakin meningkat kualitasnya, bukan hanya sekedar kualitas dari sisi akademik, tetapi kualitas juga dalam sisi non-akademik. Mudah-mudahan kedua bidang ini berjalan seiring sejalan. Ya, terlebih kegiatan ini adalah dalam rangka menambah insya Allah keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dari seluruh komponen yang ada di SMA Negeri 28 Jakarta. Tak lupa saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya anak-anak kami peserta didik SMA Negeri 28 Jakarta dalam taraf pembelajaran. Kalau ada kekurangan di sana sini, mohon dimaklumi, tapi tetap sebagai bagian dari evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Umaryadi atas sambutannya. Sebelum masuk ke acara puisi karya Atanti Widanayotama, kepada divisi sound dan perlengkapan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Hirunisa. Kali ini saya akan membacakan puisi karya Artanti Widianayotama Damayanti yang berjudul Epitom Karakter Terpuji. Epitom Karakter Terpuji, karya Artanti Widianayotama Damayanti. Diberi wahyu tatkala belum mengerti aksara, menyampaikan kepada umat dengan seksama, gigih belajar dari yang paham, seorang insan pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup dalam kesederhanaan, memiliki ketabahan sedalam lautan, terang akal sudah jadi kepastian, lurus hati dalam keseharian. Sungguh pun mendapat cercaan. Beliau tidak larut dalam kenestapaan, terus bangkit menyambung asa, memaafkan dengan lapang dada. Pemimpin adil bijaksana, pendapat sahabat juga diterima. Keangkuhan jauh dari kepribadiannya. Rakyat hidup sejahtera dalam pimpinannya. Kasih sayangnya tiada tara kepada kita umatnya. Siapa yang akan lupa, bahkan di akhir hayatnya, beliau masih memikirkan akan bagaimana nasib kita, yang bahkan belum sama sekali dikenalnya. Epitom karakter terpuji. Untuk menghadapi sanda gurau dan permainan singkat di dunia ini. Wahai kawan, bukankah semestinya kita juga berupaya untuk memperbaiki perangai diri sebelum napas terhenti? Semoga di akhir perjalanan ini kita bukan yang terlena dalam dunia yang fana. Semoga kita menjadi bagian dari umat terbaiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mari kita masuk ke acara yang sudah dinanti-nantikan, yaitu ceramah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahroni Mardani LC. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh siswa untuk mengikuti ceramah Maulid Nabi ini sebagai salah satu kegiatan pembelajaran agama Islam yang rangkumannya wajib dikirimkan ke link Google Classroom
pembelajaran agama Islam kelas masing-masing. Terima kasih. Tanpa mengulur waktu, kepada yang terhormat Ustadz Syahroni Mardani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, pertama sekali Kepala SMA Negeri 28 yang terhormat yang mulia Bapak Dr. Andes Umaryadi MM yang tadi menyampaikan sambutannya. Semoga beliau sehat, panjang umur, diberikan beragam kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Juga yang kita hormati dan yang saya muliakan, Ketua Komite SMA Negeri 28 Jakarta yang terhormat Ibu Hajah Praskeli SE beserta pengurus komite yang lain. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, Kepala Tata Usaha Ibu Wiwi serta Dewan Guru dan karyawan, serta para siswa dan panitia yang hadir di sini dan semua yang join pada acara Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari acara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nggak ada yang amin nih, amin ya. Silakan menikmati hidangan yang tersedia di rumah masing-masing. Saya mau kalau saya buka mirip banget di saat ini. Saya siang malam sahroni, Bu. Baik, hari ini temanya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum generasi milenial. Jadi di zaman milenial, generasinya milenial, apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, saya secara pribadi dan kita semua mengapresiasi para siswa yang menjadi panitia acara ini. Betul Pak Umar ya? Dengan segini kreatifnya. Sampai ada pot bunga nih, Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan semua kreativitas para siswa kita insya Allah terus berkembang dan berkembang. Teladan pertama dari Nabi Muhammad buat anak muda nih, buat kita semua. Wabil khusus buat para generasi milenial. Nabi Muhammad seorang yang sangat energik. Nabi Muhammad seorang yang selalu bergerak. Tadi pesan dari Pak Umar, di masa pandemi bukan berarti rebahan terus. Ya enggak? Nabi Muhammad orangnya energik. Anak muda sifatnya tuh bergerak gitu. Betul nggak? Ada ungkapan orang Arab bilang begini, al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Berubah itu baik. Anak muda harus banyak bergerak. Betul nggak? Ini penyakit anak muda zaman sekarang apa? Mager. Ya nggak? Malas gerak. Ya? Padahal Islam mengajarkan bergerak. Al-harokah barokah. Apa saja yang bergerak pasti lebih baik. Nabi Muhammad lahir di Mekah, beliau hijrah ke kota Madinah. Bergerak nggak tuh? Bergerak, ya kan? Nih kita kalau sholat wajib di sini sholat wajib. Sholat sunnah disuruh ngapain?
pindah bergeser, betul nggak? Berangkat ke masjid dari satu jalan, pulangnya suruh ngapain? Ambil jalan yang berbeda. Ini agama pergerakan, perubahan. Datang ke sekolah SMA 28. Dari mana tadi? Saya datang dari arah itu ya, Mangga Besar. Ntar pulang saya muter Jalan Raya Bogor. Hampir rumah maghrib. Jadi agama ini agama yang nyuruh kita bergerak, anak muda, betul nggak nih? Yang di rumah, yang mengikuti secara online nih harus bergerak, jangan mentang-mentang pandemi rebahan terus. Mager tambah mager. Apapun yang bergerak pasti lebih baik. Anak muda jangan takut melakukan hal-hal yang baru. Saya tanya semuanya nih, ayam kampung dan ayam negeri mahalan mana? Kenapa ayam kampung mahal, Bu? Lebih enak. Ayam kampung enak. Kenapa dia enak? Hidupnya kenapa dia lebih lama? Karena ayam kampung nggak bisa diam, bergerak terus, betul nggak? Tidur di pohonan, di loteng. Betul. Nah, ayam negeri diam aja begini nih. Makanya anak-anak siswa-siswi SMA 28 harus bergerak. Ya enggak, harus berinovasi. Siapakah yang bertahan, yang pandai beradaptasi, yang pandai berinovasi, yang penuh kreativitas. Semoga jadi hafalan kita nih anak muda. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Ini para muslimah, ibu-ibu yang pakai jilbab, ya kan? Pakai jilbab kan berubah-ubah modelnya, betul nggak? Dulu semua perempuan jilbabnya sama begitu tuh. Sekarang jilbab banyak nggak modelnya? Oh, Banyak. leher, sampai nggak bisa napas kadang-kadang tuh. Ya enggak? Ada yang ke atas, ke samping, ada nggak tuh? Dulu kalau pakai bros nih, siswi yang perempuan di mana pakai bros? Di sini ya, Bu. Sekarang di mana pakai bros? Di sini, di atas, di belakang, samping. Ada yang ngaji pakai bros 3, miring begini nih. Mau kemana? Apa pelajarannya? Bergerak, anak muda harus bergerak. Bergerak tanda hidup, diam tanda mati. Saya juga apa sih hikmah pandemi COVID-19? Allah ingin mengeluarkan kita dari wilayah nyaman kita selama ini. Bukankah kita sering ikut training pentingnya keluar dari comfort zone, betul nggak? Selama ini kan kita di wilayah nyaman, tentu ini musibah, tapi apa sih hikmah lainnya? Saya yakin ada hikmahnya. Sekarang digitalisasi di segala sektor. Kita udah ngecoba, ternyata kita mampu sekolah secara daring walaupun belum maksimal. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak nyoba, kita nggak ngetes gitu. Ternyata kita bisa belajar secara daring menggunakan Zoom, beragam. Sekali lagi ini musibah. Orang yang beriman cari hikmah baiknya. Ini kan al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Ini Pak Ustadz ceramah nih pakai pici begini nih. Ntar sholat asar, taikin dikit, berubah ya buat sujud. Ini puyeng ini nih, undangan cancel semua. Gara-gara COVID. Jadi maksud saya harus berubah. Betul ya Pak? Iya, berubah, bergerak. Jangan takut melakukan hal yang baru. Kata Nabi begini, Rasulullah bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibuhu." Yang aku larang, tinggalkan semua. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku contohkan, lakukan semampu kamu. Jadi yang Nabi contohin, kita lakukan walaupun cuma sekali. Coba. Anak muda bagus nih. Ada yang jadi MC, iya nggak? Ya kan orang tuh kalau belum pernah nyoba jadi pembawa acara kelihatannya gampang ya. Tapi kalau belum pernah nyoba, nih orang kalau belum pernah megang mikrofon nih, mic goyang micnya, ingat micnya diem, orangnya goyang gitu kadang-kadang. Jadi yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, tadi baca gitu. Jadi kita latih anak-anak di sekolah ini berani tampil. Jadi pembawa acara, kamu baca Quran, kamu begini, ya kan? Hari ini, apa kemarin ya, tanggal 22 hari ini ya? Kan hari santri nasional ya? Ya sekarang. Ya Pak Menteri Agama, hari ini nggak jadi menteri dia. Menugaskan salah seorang santri jadi menteri 1 hari. Siapa namanya? Ridho siapa tuh? Tadi pagi diserahkan kepemimpinan Kementerian Agama kepada anak muda. Anak muda harus belajar. Kamu jangan takut mencoba hal yang baru-baru.
Yang gampang-gampang azan, gampang nggak azan? Kalau Gampang susah. ya nggak? Ada tuh orang belum pernah azan, dia azan, hayalah sholat, hayalah falah, hayalah sholat, hayalah falah, nggak bisa habis, hayalah sholat. Bang, kok nggak bisa habis? Apa sih ujungnya? Saya lupa ujungnya. Maka coba jadi MC, jadi ini pembawa bendera, ya nggak? Upacara, ini. Jangan takut kalau dapat tugas dari Pak Guru, ya nggak? Kan kadang-kadang anak muda grogi ya, harus dilatih berani, tampil berdebat, gitu kan? Mungkin ada acara debat dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, mungkin dengan bahasa Arab, ya kan? Tadi pembukaan bahasa Arab tadi itu judulnya, ya kan? Gitu. Jadi yang pertama, teladan buat generasi milenial, Nabi Muhammad seorang yang energik, selalu bergerak. Apa saja yang bergerak dan berubah selalu lebih baik. Dan kita harus husnuzon, positive thinking. Meskipun pandemi COVID-19 ini musibah, cari positifnya. Tadi saya katakan, dan saya yakin setelah pandemi ini akan muncul peradaban baru. Akan muncul hal-hal yang baru. Saya terus serang kalau boleh milih acara-acara mengajar enakan offline-nya nggak Pak Guru? Ya kan? Cuman di tengah pandemi kita harus online. Saya terus serang di bulan Maulid banyak juga bulan Maulid yang online. Kan kalau online nggak ada snacknya, sepi ya. Ya kan? Kalau offline ya ada lumayan lah ya gitu. Ya nggak gitu. Tapi nggak apa-apa kita nyoba gitu. Dan bukan hanya murid-murid, para guru pun pengalaman pertama mengajar secara online. Semua kita belajar dari kata Pak Umar, ya kan? Dan saya yakin ini Allah ingin mengeluarkan kita dari wilayah nyaman kita. Selama ini kita kan belajar teori, keluar dari comfort zone, ya nggak tuh? Ya kan? Orang tidak akan pernah berkembang kalau berada di wilayah nyaman terus. Kalau ingin berkembang harus berani keluar dari wilayah nyaman gitu. Memang nggak nyaman tapi kita akan berkembang. Tidak ada perkembangan kalau kita nyaman terus. Dan siapakah yang bertahan? Sekali lagi yang berinovasi. Begini anak muda, bisnis hari ini berubah. Dulu orang jualan pisang goreng ya. Sekarang pisang apaan? Nih MC kita nih, siapa namanya nih? Zaka. Dulu orang sekarang pisang apaan? Pisang nugget. Wah tukang jajan juga Zaka kan ini. Kamu siapa namanya nih? Fania, pisang apa lagi? Wah sama, jarang jajan gitu namanya. Pisang nugget, pisang coklat ada nggak? Pisang keju, pisang pasir. Wah ibu tukang jajan kayaknya. Pisang kipas, ada nggak tuh? Ini kreativitas gitu kan, kuliner di kita tuh luar biasa gitu. Bisnis yang bertahan, yang berinovasi. Jadi kita akan masuk era industri 4.0. Katanya manusia tergantikan dengan mesin, betul nggak tuh? Dengan robot, tapi tidak dengan orang yang kreatif. Dia akan tetap bertahan. Jadi buat generasi milenial, apa pelajaran pertama? Nabi Muhammad seorang yang sangat energik. Penuh dengan ide-ide yang baik. Tadi tuh, dulu orang jualan cilok ya. Sekarang cireng, aci digoreng. Cilung, aci digulung. Apalagi dah? Cilor, aci pakai tempat ibu tukang jajan kan. Ibu selalu bener kan. Cilor, aci pakai telur. Begini bapak-bapak, teknologi aci berkembang gitu. Ya enggak? Cilok, cilung, cilor, cimol, ya enggak? Cireng. Teknologi aci berkembang. Kenapa sistem belajar kita nggak berkembang? Kenapa sistem belajar kita nggak? Hari ini anak-anak pegang gadget. Hari ini anak-anak, saya terus terang dengan anak saya, pinter anak saya kalau megang handphone. Saya sering kalau nggak ngerti, anak saya ngajarin, oh gini bi, gitu. Jadi kita harus berpikir juga bagaimana, siapakah yang bertahan? SMA 28 akan bertahan dengan kualitasnya selama dia berinovasi. Wahai anak muda, berubah, lakukan hal yang baru. If you don't change, you die. Kalau kita, you understand, I am no. Kalau kita nggak berubah, kita akan habis. Ini mungkin hikmah pandemi COVID-19. Biar kita berubah. Memang nggak nyaman, nggak ada yang nyaman ketika kita berubah. Nggak ada yang nyaman, tapi di balik perubahan ini saya yakin akan ada hikmah. Akan ada hikmah. Kita memiliki banyak ilmu baru selama hampir setahun setengah di masa pandemi. Mengajar secara daring, teknologi segala macam. Sekarang emak-emak di kampung ngaji pakai Zoom. Emak-emak di kampung tuh
Ya enggak? Wah, keren juga tuh baca sholawat pakai Zoom, tahlilan pakai Zoom. Jadi ini yang pertama, anak muda harus bergerak aktif seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kata kuncinya hanya dua kata, al-harokah barokah. Bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Lakukan hal-hal yang mungkin sholat jenazah gampang nggak? Gampang ya? Kalau belum pernah belum tentu bisa, ya nggak? Kan gampang, nggak 4 kali takbir, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Kerjain. Ada tuh orang belum pernah sholat jenazah tuh Pak Umar. Dia pergi umroh Pak Umar. Kan di Mekah, di Madinah ada nggak sholat jenazah? 5 waktu, ya nggak tuh? Selalu ada sholat jenazah. Dia kagak ngerti. Orang takbir, dia takbir. Orang takbir, dia ikut-ikutan aja tuh. Begitu pulang ke Jakarta, habis sholat zuhur, ditakbir 4 kali. Habis asar, takbir 4 kali. Orang pernah nanya, sholat apaan Pak? Enggak, kalau di Mekah begini nih, di Mekah gitu. Ada yang bilang itu sholat jenazah Pak. Ente jangan ngomong, ente belum pernah umroh. Aneh udah umroh nih gitu. Di Mekah. Maka tuh yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, betul nggak? Kayak tadi tuh, orang kalau belum pernah jadi MC ya, kan pegang kertas, goyang nggak tuh? Goyang, pakai gitu kan. Kata Pak Guru, kamu jangan pegang kertas, pegang podium aja. Goyang podium. Goyang podiumnya. Kamu jangan pegang podium. Pegangan ini gedung. Goyang gedung. Enggak. Maka dicoba gitu. Jangan wahai para siswa semuanya yang online dimanapun berada, mungkin pesan Maulid, jadilah orang yang berani melakukan hal-hal yang baru. Ini pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita banyak hal-hal yang baru. Buat para murid, buat para guru, buat semua orang, buat kepala sekolah. Belum pernah siapapun mengalami pandemi sebegini rupa. Siapakah yang bertahan? Yang berinovasi, yang beradaptasi. Kalau nggak salah kata Charles Darwin ya, dia mengatakan yang bertahan bukan yang paling cerdas, bukan yang paling hebat, bukan yang paling kuat. Yang bertahan adalah yang paling pandai beradaptasi. Yang paling pandai beradaptasi. Yang paling berinovasi. Gitu. Pesan yang kedua dari Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada siang hari ini, wahai buat para siswa sekalian, Nabi Muhammad seorang yang mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap optimis. Ada salah satu kesunahan yang Nabi ajarkan, sunnahnya menyampaikan berita baik. Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Sampaikan berita gembira, jangan ditakut-takuti. Ada 2 prinsip dalam hadis ini. Pertama, prinsip taisir, mempermudah. Bisnis, orang senang kalau mempermudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yang kedua, prinsip tabsyir. Tabsyir menyampaikan berita gembira. Berita gembira bahasanya busyro. Dulu di KPK ada Pak Busyro ya. Pak Busyro Muqaddas. Jadi busyro menyampaikan berita gembira. Mungkin dalam pendidikan namanya prinsip reward and punishment. Kalau bahasa Al-Quran Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiron wa nadhiron. Basyir sebagai pembawa berita gembira. Nazir pemberi peringatan. Ustadz, bukankah Nabi Muhammad pemberi peringatan? Betul, tapi yang nomor 1 beliau sebagai pembawa berita gembira. Reward baru punishment. Jadi yang diutamakan apa tuh? Reward, busyro, menyampaikan berita gembira. Begini maksud saya. Kurang baik kalau anak-anak muda terlalu sering mendengar berita buruk. Anak muda harus sering mendengar berita baik. Ini para siswa sekalian, kan sekarang di era media sosial, kita punya budaya baru, budaya nge-share. Kalau kamu mau nge-share sesuatu, share yang baik-baik. Kalau nge-share meskipun ada video, meskipun videonya benar, tapi kalau kamu share menimbulkan hal yang negatif, buat apaan di-share? Jadi sunnahnya menyampaikan berita baik, walaupun orang senangnya menyampaikan berita buruk. Ada kaidah mengatakan bad news is a good news. Bahwa berita buruk itu jadi berita baik. Ada kecelakaan, gak ada yang meninggal, bukan berita itu. Kecelakaan yang meninggal 100, baru berita tuh start. Gitu. Semakin banyak yang meninggal, semakin hot beritanya. Tapi sekali lagi, sunnahnya menyampaikan berita baik. Anak-anak kita harus sering mendengarkan berita baik. Saya kadang sampaikan kepada bapak-bapak kalau di pengajian, bapak-bapak jangan terlalu sering cerita ke anak kita hal yang tidak baik. Kamu tahu nggak nak, di negara kita nak, narkoba merajalela nak. Kamu tahu nggak nak, yang korupsi tiap hari nak. Kamu tahu nggak nak, yang tawuran di mana-mana nak. Apa kata anak kita? Ayah, aku mati aja deh. Ngapain lagi hidupnya nggak?
Jadi sampaikanlah yang baik-baik. Ini anak-anakku sekalian SMA 28, kamu tahu nggak ada anak usia 6 tahun hafal Quran? Ada nggak tuh? Harus kita ceritakan. Ada alumni SMA 28 punya prestasi yang luar biasa gitu. Bahkan ada siswa kita juara olimpiade ini, juara, harus kita sampaikan gitu. Jadi berita baik memberikan pengaruh yang baik. Berita buruk memberikan pengaruh yang buruk. Mari sama-sama meneladani Nabi dalam hal sunnahnya menyampaikan berita baik. Saya pernah ketemu dengan Pak Menteri Kominfo gitu. Saya sampaikan, gimana Pak Menteri kalau kita buat gerakan nasional menyampaikan good news. Gerakan nasional menyampaikan berita baik di grup-grup WhatsApp kita, di Facebook kita, di Instagram kita. Karena gini, berita baik memberikan pengaruh yang baik. Betul nggak? Berita buruk memberikan pengaruh yang buruk. Jadi bad news memberikan bad mood. Contoh begini. Para siswa sekalian yang mengikuti secara online, mimpi. Tapi Muhammad ngajarin begini. Kalau kamu mimpi, kata Nabi, mimpinya baik, datangnya dari Allah, ucapkan Alhamdulillah. Dan silahkan kamu ceritakan kepada orang lain. Jadi kalau ngimpi bagus dari Allah, Alhamdulillah, ceritakan kepada orang lain. Sambungan hadisnya kata Nabi, wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahu. Kalau mimpi-mimpinya buruk, kata Nabi, mimpi buruk datangnya dari setan. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan pesan Nabi, tidak perlu kamu ceritakan pada setan. Kenapa orang tidak senang mendengarkan berita buruk? Contoh nih, apa sih mimpi-mimpi bagus contohnya? Kamu Zaka apa mimpi bagus contohnya? Kamu juara 1 di kelas. Amin. Di satu sekolahan ya sama kamu juara 1. Walaupun cuma ngimpi, seneng gak kamu? Iya, apalagi kan nyanyi. Maaf ya. Insya Allah nih juara kelas nih. Ya enggak? Ini kan. Jadi ya, ini kamu juga jadi juara 2 lah ya. Juara 1 juga ya. Enggak. Jadi ngimpi, Pak Ustadz, saya ngimpi jadi juara 1 Pak Ustadz. Saya SMA 28 Pak Ustadz. Saya dapat penghargaan dari Pak Umar, kepala sekolah Pak Ustadz. Walaupun cuma mimpi, senang gak tuh? Apa yang kita bilang? Alhamdulillah. Ceritain sama orang. Ceritain. Kenapa? Bad news memberikan, good news memberikan good mood. Gitu. Tapi kalau berita buruk, gak usah diceritain. Mimpi buruk, kata Nabi, jangan diceritain. Contoh nih, apa sih mimpi buruk? Apa Bu? Ditagih utang. Yang lagi galak lagi itu mimpi buruk banget. Gini, suami mau pergi keluar kota mau naik pesawat. Sedang sarapan bersama istrinya. Tiba-tiba istri berkata, suamiku, abang, semalam aku ngimpi loh bang. Pesawat yang kamu tumpangin kecebur laut bang. Suami lemes gitu pak. Walaupun cuma ngimpi ya Allah istriku gak ada ngimpi yang lain apa? Yang bagus. Ya, tapi ya, alhamdulillah sih bang, semua penumpang selamat. Cuman abang doangan yang gak bisa berenang sendirian. Dikejar-kejar ikan pausnya gak tuh? Sama ikan hiu. Walaupun cuma mimpi, itu memberikan bad mood, betul nggak? Orang bete gitu, bete, ya nggak tuh? Hilang, udah nggak semangat gitu, ya kan? Anak kita mau ujian sekolah, kata ayahnya, ayah doain ya ayah, aku mau ujian. Nak, ayah ngimpi, kamu nggak lulus nak. Bayangkan betapa perasaan tuh anak, walaupun cuma mimpi, betul nggak? Maka kata Nabi, ini dalam rangka membangun optimisme. Anak-anak harus memiliki optimisme yang tinggi gitu. Jangan terlalu sering menyampaikan berita buruk di kelas dimanapun. Sampaikan di mading-mading kita isinya cerita anak-anak yang berprestasi. Ya enggak? Di ruang-ruang kelas kita pajang foto-foto anak-anak yang punya prestasi yang luar biasa, memotivasi mereka. Buku-buku tentang bacalah kisah orang-orang yang sukses. Jangan baca kisah orang yang gagal. Ya enggak? Kata Pak Helmi Yahya tuh, dengan adiknya Pak Tanto Yahya, kalau pengen jadi orang sukses, bergaulah dengan orang yang sukses. Ya kan? Jangan bergaul dengan orang yang gagal. Maksudnya kalau pengen maju, bergaulah dengan orang yang maju juga. Baca kisah orang-orang yang sukses. Jadi anak-anak kita masuk sekolah, masuk gerbang, dia langsung memiliki optimisme yang luar biasa. Dia senang gitu. Setiap di sekolah dia mendapatkan suasana semangat yang tinggi gitu. Walaupun di luar banyak ujian, tantangan, dia tiap masuk kelas di kampus, di perpustakaan, di kantin, dimanapun isinya tuh semua good news. Sampai di WC, wah good news gitu. Jadi
Gembira gitu tuh, ya kan? Jadi setiap masuk kelas gurunya menyampaikan, kamu tahu nggak, nah hari ini ada good news, nak, ada berita gembira gini, gitu tuh, membangun optimisme. Dan ini disunahkan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, basyiru wala tunafiru. Bayangkan, sampaikan berita gembira, jangan ditakut-takuti. Begini, dari lahir dalam Islam, bayi lahir diapain? Diazanin. Kenapa diazanin? Agar kalimat pertama yang didengar kalimat yang baik. Betul nggak? Diakekahin, kasih nama yang bagus. Nama tuh doa. Nama tuh doa. Ya nggak? Saya yakin semua kita punya nama dari ayah kita kan. Nama itu orang mengatakan what is the name. Apa itu? Oh, dalam Islam nama itu doa. Saya yakin, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, Pak Umar, ketika ayahnya memberi nama Umar dengan harapan seperti Umar bin Khattab. Ya nggak tuh? Seperti Omar Mukhtar, pahlawan dari Libya. Ya nggak, yang mengusir penjajah Italia. Ya kan? Seperti Umar Khayyam. Wah gitu kan, Papa Umar orang-orang berat, orang-orang hebat gitu. Ya kan? Jadi dari kecil diazanin, dikasih nama yang bagus dalam rangka membangun semangat. Maka saya mengingatkan kepada para siswa sekalian, kamu tuh kalau nge-share sesuatu, jangan nge-share yang buruk-buruk, ya nggak? Kalau ada berita buruk, nggak usah di-share, delete aja udah. Ya kan? Ngapain nge-share yang jelek-jelek? Ya kan, share yang baik-baik. Ada grup WA, apa namanya ini, siswa SMA 28, isinya good news. Ya kan, berita ini, berita ini, berita ini. Ada siswa yang kalau di lingkungan sekolah ada yang berprestasi, kita beritakan kepada semuanya. Ya kan? Jangan tiap hari anak-anak mendengar berita, katakan ada berita tawuran segala macam, anak itu nggak usah kita. Nggak usah. Ustadz, nggak boleh menyampaikan berita buruk, boleh, tapi ada kode etiknya. Allah mengancam orang-orang yang senangnya menyampaikan berita buruk. Surat An-Nur ayat 19, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang senang menyebarkan berita keji, keburukan di kalangan orang yang beriman, mendapatkan hukuman keras di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para siswa-siswi SMA 28, para guru, Pak Kepala Sekolah. Ini kira-kira dua hal yang ingin disampaikan pada siang hari ini. Pesan buat para milenial. Yang pertama tadi, bergerak aktif gitu. Yang kedua, share yang baik-baik. Buat para netizen, ada pesan Nabi 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau mau bicara, bicara yang baik. Kalau nggak bisa, mendingan diam. Kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa komen baik, mendingan diam. Hari ini orang kan anak muda komen-komen, nggak baca berita langsung komen. Temennya update status, langsung komen, mantul, mantul, lanjutkan. Ternyata berita duka cita. Mohon doa, ayahku meninggal, mantap, lanjutkan. Ini apa nih, tinggal baca apa ya gitu tuh. Kamu jangan sembarangan nge-share berita, bisa berhadapan dengan undang-undang ITE. Apalagi membawa nama sekolah, apalagi kalau pakai seragam sekolah. Kamu nge-share foto sesuatu yang buruk, oh bisa bermasalah dengan hukum. Ingat pesan Nabi Muhammad, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau bicara, bicara yang baik. Kalau mau komen, komen yang baik, komen yang sopan. Nah, mudah-mudahan dua hal ini bisa kita laksanakan. Yang pertama, sekali lagi, jadilah anak muda yang energik. Jangan takut melakukan hal yang berbeda-beda. Berangkat ke sekolah, mungkin sekali naik ojek online, naik angkot, naik bis ini, diantar gini segala macam. Lakukan hal yang berbeda gitu. Kalau pakai tas, gini, ada cerita anak SD sekolah 6 tahun. Pakai tas di belakang terus, lulus begini dia nih. Ya enggak? Pokoknya sekali-kali pakai tas digemblok di belakang, ntar naik kelas 2, naik tas gitu. Jangan 3 tahun sekolah di 28 bawa tas di sini terus di sini sebelah kanan. Lulus begini jadi dia. Ya enggak? Lakukan hal yang berbeda-beda gitu tuh. Jangan takut dengan perubahan gitu kan. Semoga ada manfaatnya. Banyak kalimat yang kurang baik dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, mohon maaf. Jangan lupa follow Instagram saya @syahroni_mardani. Sebab follower belum naik-naik ini. Demikian, mohon maaf. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Guru. Semuanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih kepada Ustadz Syahrani Mardani LC atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah kita dapat pada ceramah Maulid hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Saya Andi Pak, mau bertanya terkait dengan fenomena zaman sekarang ini. Banyak sekali anak muda yang berusaha untuk beradaptasi, gimana dia ikut ke 4.0. Dia lupa ada kewajiban agama yang harus dia tunaikan. Itu gimana Pak? Saran dari Bapak supaya imbang antara agama dan dunia yang dia kejar Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Andi. Pak Umar dulu sih waktu masih muda begini cakep kayak gini juga. Cuma sekarang udah luntur. Iya. Anak sekarang cakep-cakep ya. Aduh, kacau dah. Dia sekarang udah berumur jadi luntur gitu. Bagus sekali nih pertanyaan dari Andi ya. Mewakili siswa kelas berapa? Kelas 11 ya. Wah, kelas 11 udah begini pertanyaannya. Luar biasa, kelas 12 nah. Baik. Berarti kelas 11 abis ini 12 ya? Tadi sebelumnya 10 dong. Oke. Ustadz, gimana cara menyeimbangkan? Anak muda energik. Sekarang apalagi zaman medsos, ya enggak? Banyak jadi YouTuber, jadi aktivis segala macam lah gitu. Tapi juga gimana menyeimbangkan jangan sampai dia tidak lupa juga kewajiban beragama. Betul ya? Nah, begini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali nih. Betul sekali bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan, wabil khusus anak remaja ya, diingatkan juga bahwa selain menuntut ilmu ada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, gitu. Tapi saya dengar dari Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Ustadz katanya, anak siswa di sini Pak Ustadz, kalau sholat nomor 1 Pak Ustadz. Kadang-kadang belum ajan terus sembahyang Pak Ustadz. Luar biasa. Saya mau 28 nih. Di sini guru-gurunya Pak Ustadz, kata Pak Umar, sholat Jumat berangkat hari Kamis Pak Ustadz. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi bagus sekali. Gimana cara menyeimbangkan? Pertama, pergaulan. Pergaulan sangat penting. Kita akan menjadi baik kalau berada di lingkungan yang baik. Di antara penyebabnya. Yang menyebabkan kita tidak baik, berada di lingkungan yang tidak baik. Jadi pergaulan sangat penting tuh. Kalau teman kita, dia menjaga sholat yang 5 waktu, kita insya Allah juga sama. Ada pepatah Arab bilang begini, inna tuyuro ala ashkaliha taqa'u fakulun yarghabu fi mithlihi. Setiap burung akan berkumpul dengan burung yang sama. Setiap orang cenderung suka kepada orang yang memiliki kesamaan dengan dia. Burung merpati, temannya burung merpati gitu.
Maka kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas anak kita, lihat aja temennya. Ada kalimat syair mengatakan, anil mar'i la tas'al was'al qarinahu innal qarina bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang, kamu tidak perlu bertanya bagaimana keadaan dia. Lihat aja temannya. Karena teman itu akan mengikuti temannya. Untuk melihat kualitas seseorang, lihat aja temannya. Kalau dia berkawan dengan yang hobinya membaca, kemungkinan dia hobinya membaca. Kalau dia berkawan dengan orang yang hobinya, mohon maaf, main-main, kemungkinan dia senangnya main-main. Gitu. Kalau dia hobinya senangnya teman-teman memancing, dia kemungkinan senang mancing. Walaupun orang bilang yang suka mancing nggak maju-maju ya. Ada kalau orang mancing maju ke cebur rempang ya kan. Jadi pertama tuh pertemanan. Jadi yang membuat kita bisa carilah teman lingkungan yang baik. Jadi harus menyeimbangkan betul. Sesibuk apapun kita dengan beragam kegiatan gitu ya, harus punya komitmen minimal sholat yang 5 waktu. Jadi kalau ada anak muda sholat 5 waktu dijaga, keren. Karena yang pertama kali dinilai oleh hari kiamat juga sholat kan. Maka kalau kita menilai kualitas agama seseorang, lihat aja sholatnya. Dia kalau masih komitmen dengan sholat 5 waktu, dia masih baik. Tapi kalau sholatnya nggak dikerjakan, udah bermasalah dah. Tapi insya Allah dengan bimbingan guru-guru semua, Pak Kepala Sekolah, dan juga dengan didukung oleh komite, para orang tua, bahwa anak-anak kita insya Allah selalu diingatkan untuk tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, sesibuk apapun. Silakan OSIS segala macam bikin kegiatan, segala kegiatan. Pesannya jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau ada acara, tulis tuh di schedule acara, sholat jam berapa. Saya pernah hadir di satu kantor, ada acara gathering gitu. Saya lihat di schedule acaranya, nggak ada bacaan sholat, kan biasanya jam 12, isoma. Istilah sholat makan, ini nggak ada. Saya tanya, Pak, ini kapan sholat, Pak? Atur-aturnya Pak Ustadz. Berarti dia nggak mentingin sholat gitu. Beda dengan SMA 28 kalau bikin acara, dari pagi sholat semua tuh. Sholat. Pak, ini nggak ada acara makannya, Pak? Nggak, Pak Ustadz, sholat doang nih. Ya Allah, luar biasa gitu. Jadi buat Andi dan teman-teman, silakan sesibuk apapun, minimal yang dijaga sholat. Dan yang sangat berpengaruh pertemanan. Gitu. Sekali lagi, kita sangat tergantung dengan kualitas teman kita. Kata Ibnu Khaldun, al-insanu ibnu bi'ati, manusia anak lingkungannya. Yang berpengaruh pada kita 2. 1, lingkungan, yang kedua pendidikan, pembinaan. Jangankan kita manusia, macan yang buas itu tuh, singa yang buas, beruang yang buas. Kalau 2 hal dilakukan bisa berubah. Ada nggak singa sirkus? Kenapa singa sirkus jadi jinak? 2 hal dilakukan. Pertama, pembinaan, dibina, dilatih dia, dididik tuh kan. Yang kedua, lingkungan. Dari tinggal di hutan dirubah di karantina gitu. Mungkin makan diganti makan kerupuk, timun gitu kan. Jadi itu gitu tuh. Tapi kalau tuh singa dibalikin lingkungannya ke hutan, dia akan buas lagi. Gitu tuh. Atau tidak dilatih lagi, dia akan balik lagi. 2 hal tuh. Lingkungan dan pembinaan. Jadi buat Andi dan teman-teman, pertama, pilih lingkungan yang baik. Yang kedua, ikuti pembinaan. Di sekolah ada kegiatan OSIS, ada kegiatan profis, ini kan ada guru agama dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa keseimbangan. Keren. Jazakallah khair. Lagi? Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah di Zoom memiliki pertanyaan, sekali lagi diingatkan bisa dengan langsung menggunakan fitur raise hand dan membuka mikrofonnya, ataupun mengetik di kolom chat dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Dipersilakan. Baik. Sayangnya, dikarenakan terbatasnya waktu, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi aktif dalam bertanya dan berinteraksi. Hadirin yang berbahagia, kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu pengumuman pemenang Lomba Maulid Nabi 1443 Hijriah. Kepada divisi mata lomba, kami persilakan. Lomba Cipta Puisi Maulid Nabi 1443 Hijriah.
Nominasi Lomba Kaligrafi Maulid Nabi 1443 Hijriah. Pemenang Lomba Cipta Puisi Maulid Nabi 1443 Hijriah. Juara ketiga diraih oleh Mas Arsya Rahman Setiawan dari kelas 12 IPS 1 dengan judul Mueza. Juara kedua diraih oleh Firial Azahra dari kelas 12 IPA 5 dengan judul Paradoks Aku dan Rasulullah. Dan juara satu diraih oleh Artanti Widyanayotama Damayanti dari kelas 12 IPA 2 dengan judul Epitom Karakter Terpuji. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Cipta Puisi Maulid Nabi 1443 Hijriah. Mari kita lanjutkan ke pengumuman pemenang Lomba Kaligrafi Maulid Nabi 1443 Hijriah. Pemenang Lomba Kaligrafi Maulid Nabi 1443 Hijriah. Juara ketiga diraih oleh Kevin Nugra dari kelas 12 IPA 2. Juara kedua diraih oleh Lubna Nabila Yasli dari kelas 11 IPA 2. Dan juara satu diraih oleh Raden Ajeng Kizahya Fitrian Ayu Islandi dari kelas 11 IPA 3.
Kami ucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Maulid Nabi 1443 Hijriah, dan bagi yang belum berkesempatan untuk menang, diharapkan untuk tidak berkecil hati karena masih banyak kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan bagi yang belum, jangan berkecil hati, karena pastinya masih ada kesempatan lain untuk bisa berpartisipasi dalam lomba yang akan diselenggarakan di lain waktu. Semoga lomba dan kegiatan ini menjadi ladang pahala dan dapat menyebarkan manfaat serta kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir dari acara ini, marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Mahpudin. Kepada Bapak Mahpudin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sempurnakan acara kita pada siang menjelang sore hari ini dengan bacaan doa, tentu agar apa yang kita dengarkan ceramah tadi mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan semangat untuk kita terus bisa berbuat baik, terus bergerak untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, juga anak-anakku, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, mencari keberkahan surat Fatihah agar sekali lagi apa yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لقد معبود الله صلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين سلم رضي الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا النائمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Allah, ya Rabbana, walakal hamdu wa ilahana, walakal syukur, walakal mulk, kama yang bagi jalali wajhikal karim wa li'azimna sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyaina wa liasatizatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampunilah segala kebusukan hati kami selama ini, ya Allah. Ampunilah segala kelam masa lalu kami, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah pula kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah pula dan sayangi guru-guru kami yang telah membimbing kami, ya Allah. Jika mereka salah dalam melakukan tindakannya, ampuni segala dosanya, ya Allah. Bimbing guru-guru kami agar mereka menjadi guru yang Kau ridhoi, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, bimbing kami semua agar istiqomah di jalan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zid lana ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami dan karuniakan kepada anak-anak didik kami ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, ilmu yang bermanfaat buat dirinya dan juga buat orang sebanyak-banyaknya hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami semua ilmu yang memberikan manfaat, yang menjadi cahaya di hari kiamat, untuk kami bisa mengambil dan meraihnya, ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, jadikan pertemuan kami ini, ya Allah, pertemuan pada hari
peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Allah, pertemuan yang kau berkahi, ya Allah, pertemuan yang kau rahmati kami, pertemuan yang kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami, perpisahan yang kami dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan pula kepada kami semua kecintaan kepada Rasul-Mu, ya Allah, kemampuan untuk bisa meniru sepak terjang yang beliau lakukan dalam dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan pula sekali lagi kemampuan kami untuk bisa menjalankan sunnah dari Rasul-Mu, dari kekasih-Mu, ya Arhamar Rahimin. Izinkan kami mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sekali lagi bimbing kami agar mampu mencintai Rasul-Mu dan mencintai Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'u du'a. Ya Allah, ya Rahman, terimalah pinta dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan negeri akhirat yang kami cita-citakan, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.